Warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan tema untuk malam Rika Pulau Jawa. Kesana kemari, alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Ketika saya memberi negara dalam gelembung itu, saya punya maksud sendiri, punya tafsir saya sendiri. Tapi sebenarnya siapakah yang memiliki ide negara dalam gelombang itu menurut Anda? Kalau teknis, asal-usulnya dari saya melalui Gandhi ke teman-teman Rebuan. Ketika saya belum menemukan di otak saya ada kata-kata negara dalam gelembung, itu sudah ada belum dia? Sudah ada belum? Jadi posisi saya itu apa? Saya pemiliknya apa saya tolah-toleh terus menemukannya? Jadi siapa pemilik ide itu? Oke. Satu ya, ini sebelum Masian, supaya kita punya dasar pikir. Nomor dua, Anda mengenal yang manis itu biasanya kalau teh mau manis dikasih apa? Rasanya sebelum lebih tua mana, gula apa manis? Jadi sebelum Anda menemukan gula sudah ada manis. Oke. Kalau Anda mengartikan Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu itu sebagai gini, Islam, Kristen atau apapun, itu gulanya apa manisnya? Gulanya. Kalau tadi Anda menjawab manis lebih tua daripada gula, maka kalau Islam adalah gulanya, lebih tua mana? Atau apa gula manisnya Islam itu apa? Kan tadi gula kalah duluan dari manis. Sudah ada manis sebelumnya, cuman kemudian ada proses sehingga kita secara resmi mengenali gula itu yang menjadi pemanis. Tapi lebih tua manis daripada gula. Nah, Anda menjawab Islam adalah gula. Nah, manisnya itu apa? Gampang nih Allah doa air ya. Terus mesti air. Semuanya dijawab Allah harus beres ya. Nanti menggarap ujian. Pertanyaan ujian ini jawaban wallahu a'lam. Allah yang tahu, ngunus, entek kabeh wis ujian. Oke, ini saya ngiring sedikit ya. Disitulah kunci dari kalau Anda ingin memahami beda antara Islam dengan silmi tadi, ya. Allah tidak memerintahkan udkhulu fil islami kafah. Pasti ada maksudnya kenapa tidak dipakai kata Islam tetapi silmi, so that must be a different or a distance between between Islam and silmi. Nah, ini saya buka pintu dikit aja. Berarti pertanyaannya adalah kalau Islam itu gula, manisnya itu apa dan sejak kapan sudah ada? Kan gitu. Monggo, ya monggo. Itu nanti kita jawab bersama-sama setelah Mas Beben, setelah Beben Jazz dan teman-temannya. Tapi pokoknya kita daftari pintu-pintu untuk kita jawab, pertanyaan-pertanyaan untuk kita jawab. Terus nanti kita eksplorasi benar-benar ini soal Islam dan silmi ini.
Karena kemarin di Padang Bulan saya tidak datang, tapi saya pesan Cak Fuad sama Pak Muzamil untuk benar-benar secara literasi Islam maupun secara mantik itu dicari beneran Islam. Ini tujuan saya sederhana, supaya Anda tidak stres. Tujuan saya itu supaya Anda ini menghadapi pilkada, pilpres, masalah-masalah negara itu Anda punya silmi. Karena kalau Anda menjawab secara Islam, Anda putus asa. Karena Islam beda sama silmi. Nah, tuntutan Allah kepada Anda itu silmi. Allah nyuruhnya masuklah ke dalam silmi. Kafatan. Kafatan, atau aslinya kalimatnya gini, udkhulu kafatan fisilmi. Sama dengan kalimat Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Aslinya begitu. Cuman karena Allah itu maha ahli sastra, kalimatnya dibikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu persyaratan untuk menjadi pemimpin Indonesia adalah mengenal sastra dengan baik. Supaya dia punya diplomasi, supaya dia punya tahu bagaimana cara menyenangkan hati rakyatnya, supaya menenangkan hatinya orang banyak, dan supaya punya diplomasi terhadap, supaya punya pertahanan dan defense terhadap yang pegang pisau yang akan menembus gelembung di gambar itu. Kalau kita lurus-lurus saja dan tidak punya bahasa apa-apa, nanti kita kalah. Oke. Karena setiap zaman itu isinya adalah pertanyaan, dan setiap yang menghuni zaman itu kewajibannya adalah menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan besar, ada pertanyaan sedang, ada pertanyaan kecil, ada pertanyaan di dalam diri Anda sendiri dan tentang diri Anda sendiri, atau tentang alam semesta, Allah, negara, bangsa di dalam diri Anda. Juga ada pertanyaan tentang dan kepada keluarga Anda masing-masing, dan keluarga Anda harus mampu menjawabnya. Kemudian juga ada pertanyaan dalam gelembung yang lebih besar, masyarakat, bangsa, umat manusia, dan seterusnya. Itu semua harus dijawab. Nah, saya melihat semakin lama bangsa Indonesia semakin tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawabnya pertanyaannya nambah pertanyaan. Bener nggak? Dipakai kalimat itu untuk melihat apa-apa. Ini coba kalau ada masalah begini, solusinya ini benar-benar solusi apa nambah masalah? Nah, cuma satu yang tidak nambah masalah, yaitu pegadaian. Ya. Oke. Dan itu sudah diramalkan dan sudah diwanti-wanti oleh para wali, para aulia dulu ya. Anda jangan nek daya teko sudah bener beberno kloso kan. Tapi ada masalah klosone bedah, maka harus ada solusi loh. Kok malah ditambal jadah? Mosok ada tikar ditambal jadah. Sehingga tamu Anda menjadi terkotori celananya oleh jadah. Apalagi jadahnya mampu, maka tamu Anda menjadi marah kepada Anda dan Anda kehilangan persahabatan, persaudaraan dengan tamu Anda, kan gitu. Terus tamunya gagal urusan dengan Anda, sehingga Anda kemudian tamu Anda kemudian lari pergi dari rumah Anda. Terus Anda harus menjawab pertanyaan, ini saya kehilangan persaudaraan, gagal transaksi, dan seterusnya. Anda malah melakukan pakakno asu. Jadi jatah yang bau itu malah dikasih ke asu. Anda sudah punya masalah sesama manusia, seharusnya Anda menjawab itu, harus memberi penyelesaian itu. Malah Anda nambah masalah dengan bentrok dengan binatang. Kan itu. Setelah bentrok sama binatang, malah asune mati, kelekno. Anda punya masalah dengan lingkungan hidup. Anda punya masalah dengan sungai, dengan air, dengan pohon-pohon, dengan semuanya. Makanya Anda harus sering seluku-seluku batok. Daripada Anda nambah masalah terus, ganti gubernur tambah masalah. Gitu. Sebelum ada gubernur aja sudah penuh masalah. Bayangkan kalau sudah ada gubernurnya. Sayur bongnya enak koyo ngono apa meneh pring. Nah, Mas Jan tidak paham bahasa Jawa ya, nggak apa-apa, biarin aja. Ya.
Ya, ini semua jenis-jenis gelembung yang Anda harus lincah. Dan Mas Yan akan mengungkapkan sesuatu yang dijumpainya pada malam hari ini. Oke, saya teruskan sedikit soal itu. Makanya daripada Anda dayo teko salah-salah terus, salah solusi terus, bukan jawab pertanyaan zaman tapi malah menambah pertanyaan-pertanyaan yang baru, maka Anda harus sluku-sluku bathok. Nah ini angel ini. Sluku bathok. Sluku itu artinya Anda apa ngene iki jenenge rek? Kakinya lurus ke depan, selonjor. Karena bahasa sastra dia tidak disusun secara prosa, tapi disusun secara puisi. Cukup disebut indikatornya sluku bathok. Kakimu selonjor santai, ya Mas Yan capek tadi ininya. Selonjor terus bathok, kepalamu digini-ginian. Jadi kamu badannya selonjor terus kepalamu kesini supaya tulang punggungmu melakukan reformasi otot, darah dan semua metabolismenya, karena tulang punggung adalah sokogu ya. Terus bathok ela-elo sambil Anda olahraga yoga itu sluku-sluku selonjor sama bathok Anda itu bathok itu kepala. Bathokmu bathokmu ya. Digini-giniin ya supaya punggung bagus. Bathok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gitu ya. Itu ceritanya dulu gitu. Terus si Ramo menyang Solo. Setelah selesai olahraga yoga, dudu si Ramo bersihkan dirimu, mandilah. Menyang Solo itu sholat. Jadi mandilah kemudian sholat. Oleh-oleh payung muto, Anda akan mendapatkan pengayoman, Anda akan mendapatkan keteduhan hidup, Anda akan mendapatkan kedewasaan, kematangan dan ketentraman di dalam batin Anda. Oleh-oleh payung muto Pak Jentit, lobah wong mati. Kamu harus selalu ingat bahwa anytime Anda itu kan berada dalam antrian yang tidak jelas. Aku ngarep tamburi, kalau mau dibebaskan kan tahu daripada tahu kan gitu. Wong mati ora obah. Nah mumpung Anda ini masih bisa olahraga, masih bisa sholat, masih bekerja keras, Anda tetap harus ingat bahwa nanti begitu Anda mati, idza mata ibnu adama ingkota amaluhu illa min salatin dan seterusnya, yang santri-santri apal sing gak apal babah. Mata dhewe kon ngono gak apal. Njaluk wiritan pakai Al-Waqiah ping 700. Rengat ndasmu ya. Maca situ gak mari-mari ya tane. Ping 700. Aku tahu iku. Menangani pasien karo Gusmi iku ya ngono, ana wong duwe problem rumah tangga. An ayyuqra al-waqiah sab'amiatin 700 kali. Gus, iki ndase ngelu mergo bojone rewel. Lah ya apa maca Al-Fatihah ping 3 gurung karuan toto, Al-Waqiah dawane sakono ping 700. Nyambut gawene kapan? Iki solusi model apa kiai-kiai yang ngono? Gampang nek ngono kan, begitu Anda konsultasi ke saya tak suruh gitu modar kamu. Ya, baca salat nariyah 4444 kali. Itu kalau orang fanatik sama materi dan matematika, terus selalu minta berapa kali. Jangan minta berapa kali. Anda tahu yang penting itu adalah intensitasnya, kan gitu. Bukan berapa kali. Nah, kalau berapa kali tak suruh 4440 kali, ngitungnya piye kowe? Aku takon, ngitungnya pakai apa? Nanti kamu nggak sempat khusyuk sama Allah, gopoh karo hitungannya. Nanti dapat 250 bengok, iki mang wis 250 siji ta durung ya. Baleni meneh. Diulang lagi, nanti dapat 300. Aduh. Ini tadi 302 apa 303 ya? Baleni meneh, gak mari-mari lah gitu. Makanya jangan terlalu, materi sangat penting, dunia sangat penting, tapi tolong jangan dijadikan andalan. Dia hanya
penting pada saat-saat dan konteks tertentu. Begitu juga demokrasi, begitu juga negara, begitu juga NU, Muhammadiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, semuanya, Jakarta, apa semua itu penting tapi tidak nomor satu. Gitu ya. Yang pasti tidak boleh tidak ada adalah Allah, Rasulullah, dan Islam. Di dalam Islam itu ada kandungan-kandungan silmi tadi. Tapi kalau semalam saya dengan NU cabang Magetan dan saya kasih pertanyaan, nek gak NU ya apa rek kontek? Kira-kira kalau tidak ada NU Anda gimana? Semaput, sedih, stres. Sementara Rasulullah sendiri juga tidak pernah tahu NU itu apa. Dan aku takon NU itu janin ada 3 macam. Sekarang NU menjadi 3. 1 Nahdlatul Ulama, nomor 2 Nahdlatul Ummah, nomor 3 Nahdlatul Umara. Iki persatuan Umara atau persatuan ulama itu sudah ditelu saiki. Terus prinsip-prinsip intelektual Islam ada ulin nuha, ulil absor, sijine menapa? Ulil albab tambah siji sekarang, ulin nusron. Tambah siji. Ulin nuha, ulil albab, ulil absor, ulin nusron. Ya apa ketika meledos gelembungin yang caranya. Oke. Nah teman-teman sekalian, malam ini kita sebenarnya berada pada gerbang yang terpenting untuk menguji kita bisa menjawab masalah apa tidak. Kenapa gelembung ini kita omongkan? Sebenarnya tak kasih tahu, jangan dipikir kalau sastrawan dapat ide menulis atau kalau penulis mendapat ide. Kalau Rasulullah mendapat ayat berarti dia paham ayat itu. Menurut Anda masuk akal enggak? Apa kalau Rasulullah mendapatkan firman dari Allah melalui Jibril terus dia hafalkan, terus Rasulullah mesti paham itu? Paham pada subjektivitas dia. Mungkin besok pemahamannya berkembang, mungkin lusa perkembangannya berubah, betul enggak? Meskipun Rasulullah. Jadi jangan terlalu fanatik terhadap copyright dalam arti ilham-ilham itu tadi. Karena saya tidak ikut menciptakan negara dalam gelembung. Pokoknya metune ngono iku tak kena gandhi. Ada lagi demokrasi multiple choice. Salah satu dari 6 tadi. Multiple choice itu maksudnya gini Mas Yan. Karena pendidikan Indonesia ini beberapa puluh tahun terakhir itu sangat asik dengan multiple choice. Jadi kalau ujian itu pokoknya jawaban 1, 2, 3 atau ABC yang benar A, B salah kan itu. Karena terbiasa berpikir secara multiple choice, maka pertama guru-guru yang membuat soal itu juga tidak mengerti bahwa hidup itu yang multiple choice itu cuma beberapa persen. Yang mayoritas itu tidak multiple choice. Maksudnya gini, kalau 4 kali 4 sama dengan 16, 24, 33. Yang benar mana? 16 cetok kalau itu tidak bisa dibantah. Sayur yang enak, titik 2. Rawon, lodeh, kangkung. Jawabnya piye? Jawabnya piye? Bisa enggak ABC? Jadi itu namanya wilayah eseistik, wilayah kualitatif. Tidak bisa Anda jawab dengan multiple choice. Karena kita terbiasa 4 kali 4 sama dengan 16. Yang tidak 16 itu pasti salah. Ya. Maka kalau sudah pro Ahok, Ahok itu benar, Anies mesti salah. Ahok baik, Anies 100% jelek. Kan begitu. Kalau kita pro Anies, pokoknya Anies ini 16-nya. Kalau Ahok itu 35, betul lulas bepiro ya. Kan gitu. Itu cara berpikir kita. Maknya tidak melihat bahwa hidup itu dikuasai oleh multiple choice. Kan gitu. Tidak bisa. Hidup itu eseistik. Jadi esai itu kalau Anda kenal tulisan, di sebelah sini itu ada materialisme, di sebelah sini ada rohani. Di sini nanti di tengah-tengah antara materialisme dengan titik esai itu ada yang namanya dunia akademis, dunia ilmiah. Jadi esai itu harus bertanggung jawab secara ilmiah, harus bertanggung jawab secara materi, data dan fakta. Tapi dia
juga tetap harus punya wilayah-wilayah rohania dan kualitatif. Itu esai. Kalau hanya akademis, dia tidak sampai ke sini. Kalau Anda cuman torikot tok, Anda tidak belajar mantik dan tidak mengerti ilmu sosial akademis, Anda juga sampai ke sini. Dan yang terjadi sekarang adalah yang di sini-sini banget, yang di sini-sini banget. Betul enggak? Nah, orang ma'iyah adalah orang esai. Anda adalah manusia. Anda di tengah-tengah, Anda pendulum, Anda penjaga aras. Wassama arafaha wa wada'al mizan. Anda yang menjaga keseimbangan itu. Nanti Mas Yan akan menjelaskan. Nah, jadi Anda sekarang jangan multiple choice toh. Kalau soal jurusan base itu multiple choice. Ya toh? Kereta jurusan mana, namanya apa, itu multiple choice. Tapi kalau ngomong kereta yang lebih cepat yang mana, ya gurung mesti. Kan gitu. Sholat yang paling enak sholat apa? Ya gak bisa multiple choice. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan ujian di SD SMP itu yang tidak bisa dijawab. Sampai anak saya bilang, kamu kok tidak banyak baca buku di sekolahmu? Lah banyak yang salah, dia bilang gitu. Wah, iya kok. Di SD kelas 6 sekarang. Kok banyak yang salah? Ini saya baca sekedarnya, tapi saya tidak membaca untuk mencari ilmu, kata anak saya. Karena secara ilmu buku ini banyak yang salah. Tapi saya harus baca buku ini sebisa-bisanya karena keperluannya adalah untuk menjawab ulangan dan ujian. Jadi saya kalau menjawab ulangan tidak berpikir yang benar apa, tapi di buku bunyinya apa. Ya. Sekarang saya bertanya, negara ini berlangsung secara akal pikiran si anak ini atau secara buku? Secara buku. Kan gitu, Mas. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kita berlatih betul untuk menjadi generasi baru yang akan membuat peradaban Indonesia berikutnya nanti betul-betul berubah, revolusioner, menjadi lebih matang, lebih moncer, lebih dewasa, lebih cerdas dibanding yang sekarang. Ya. Saya dari kata teriakan takbir itu bisa melihat suku mana yang berbunyi. Takbir. Nah, itu berarti daerah-daerah lor-lor kulon itu. Takbir. Ah, itu berarti Negak Ngawi Malang itu. Jadi saya mendengarkan gitu-gitu itu yang saya lihat setting budayanya harus takbir, mesti ada angon itu, mesti ada kernet itu, kernet terus sumber kencono itu misalnya. Nek sing rada fasih ya takbir niku lho. Takbir. Kok takbir. Betapa kayanya Indonesia, betapa ragamnya Indonesia, dan jangan pernah memamer-mamerkan bahwa kamu berpihak kepada Bhinneka Tunggal Ika karena kamu sendiri berpihak pada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah menghargai kebinekaan. Tidak ada kebinekaan nyuwun sewu ini untuk intern ya. Tidak ada kebinekaan melebihi kenduri cinta dan ma'iyah. Tidak ada. Tidak hanya sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, golongannya berbeda-beda. Semua software, hardware-nya ada yang sama. Dan tidak ada halangan masuk-masuk. Oh, katoan-katono, celana bedah-bedah, oh, ya toh, mau kerudungan-kerudungan. Sakarepmu tidak ada batasan di sini. Dan tidak ada sentimen, tidak ada stigma, tidak ada tudingan-tudingan di sini. Betul enggak? Tidak ada. Di sini Anda mendapatkan surga yang luar biasa. Sehingga saya ingin tanya Anda benar masih ingin masuk surga? Jangan-jangan kalah enak daripada KC. Loh, ya aku gak sombong, tapi saya bilang, Anda coba pelajari, Anda pelajari. Kenapa kamu bangun pagi? Why?
ada alasan untuk bangun pagi karena sholat itu karena gairahmu, cintamu, apa karena disuruh? Disuruh. Nah, tolong diingat, di surga tidak ada perintah sholat pagi, tidak ada sholat subuh di sana, ya. Jadi kamu tidak bangun pagi di sana, karena nggak ada alasan. Oke, alasan lain saya minta 3. Kenapa bangun pagi? Mau kerja. Kenapa kamu mau kerja? Supaya tidak makan, supaya tidak lapar, supaya bisa menghidupi keluarga. Di surga kamu tidak perlu kerja. Apa saja yang kamu inginkan langsung ada. Ayo, biye, ora tangi, we. Alasan satu lagi. Jadi di surga Anda tidak punya alasan untuk hidup. Tidak ada perjuangan. Ayo, piye? Tidak ada tantangan, tidak ada pilkada. Ya. Tidak ada kompetisi. Tidak ada liga. Apa? Tidak ada Gojek. Oh, enggak ada. Di sana X-Men semua. Jadi apa yang bisa membuat Anda hidup di surga? Wong semua ada. Tidak ada perjuangan. Anda tidak perlu berjuang apapun. Sedangkan yang membuat Anda hidup ini adalah berjuang. Anda berkeringat, Anda penasaran, Anda cemas, gitu? Anda khawatir, Anda gelisah, Anda mangkel. Oke, aku bisa. Maksudnya aku racun, itu bisa. Ya, di surga itu semua tidak diperlukan. Apa saja ada. Jadi tolong dipikir ulang. Benar mau masuk surga? Kalau di neraka tantangannya luar biasa. Aduh. Hidup Anda bergairah, Anda layon, dikejar api, ya toh? Lumayan kalau di neraka. Swargai gemah ripah loh jinawi. Semua teduh, warnanya hijau, ya toh? Nggak ada masalah apa-apa. Terus hidup itu apa? Mosok kono karo widodari turu ae. Esok turu, jam 09.00 turu meneh, jam 11 turu meneh, ya barare. Lak jebol gegermu susu ya. Ayo bener masing-masing mau masuk surga. Bu Anda itu kalau mau masuk surga itu dipikir-pikir dulu. Saya tidak anti surga, cuman orang itu loh pengennya masuk surga kan banget toh. Wah pokoknya dikit-dikit itu. Tapi tidak dipikir di surga itu akan bagaimana. Nah saya kan tidak fokus ke surga sama sekali. Karena saya tahu kok lapo aku nek kono. Mak Ian gaya apa? Mak Ian ini kan karena kita punya cita-cita panjang, ingin membangkitkan Indonesia, ingin menyelamatkan manusia, kan begitu. Maka kita bergairah, tidak capek sampai pagi. Kalau tidak ada subuh kita teruskan sampai zuhur. Kalau tidak ada zuhur kita teruskan sampai asar, kan begitu. Karena kita hidup di dunia, tapi kalau di surga, mayan gaya apa? Ya tahu enggak ada kerjaan di sana. Anda udah pokoknya enggak. Udah saya bilang ngapain kamu masuk surga? Wes ayo piye saiki? Oke ya. Makanya Allah itu ngurungnya mereka akan aku masukkan ke dalam surga. Mereka tidak tertarik sama yang menawari. Lak dengar hari bungkus sing dipandeng segone sing ngekeki gak dipandeng, kan begitu. Anda itu sadis, kejam. Ya tak? Dapat uang transferan tidak cari siapa yang transfer, yang gitu. Itu kan kerjaan manusia ini. Makanya saya fokus kepada yang punya. Dengan logika, nggak mungkin kalau saya cinta sama yang punya terus saya ditaruh di tempat yang saya tidak suka. Kan gitu. Saya dimasukkan surga dan sudah dilatih untuk menciptakan surga dengan jamaah ma'iyah di sini. Karena di ma'iyah ada banyak alasan mau 1.500
ada tak dolekno. Enak. Nah, makanya kalau Allah manggilnya kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang dipanggil Allah itu yang jiwanya sudah tenang, sudah tentram, wis menep, sublim. Yang dipanggil Allah, ya belum sublim kamu di sini dulu. Ikut pilkada DKI dulu. Kalau sudah sublim baru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus balik ini balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba lihat urutan kalimatnya. Kembalilah kepada, berarti balik kanan gerak. Kepada Rabbiki, bukan Rabbika. Kalau Anda kan K, mudzakkar. Allah tidak memanggil K tapi Ki, Rabbiki. Karena yang dipanggil adalah jiwamu yang tentram itu. Karena jiwa itu mu'annas, jiwa itu feminin. Gitu. Jadi irji'i, bukan irji. Kalau laki-laki irji, kalau perempuan irji'i. Berarti yang dipanggil adalah ketentraman dan kelembutan dalam hatimu. Itu yang dipanggil. Kalau masih belum tentram tidak dipanggil. Kok sampean melok-melok sapa kon? Gitu sama malaikat. Sapa kon gurung tentrem ngono. Sik gopo iki kok tanis ya, akhir tanis gopo. Mulai. Kayak penting-penting wae gubernur iki. Presiden kayak penting-penting kok iya nek kalau presiden matek kabeh ya gak jane yo. Tambah ngerepot dikit biyen. Kono balik kono. Gitu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Coba ini bertentangan dengan tradisi kita. Kita tuh selalu minta apa sama Allah, minta ridho. Mendapat apa? Ridho Allah kan gitu. Jaluk tok ae. Hari. Kata-katanya duluan kita ridho terus diridhoi. Bukan Anda minta diridhoi, Anda itu ridho. Kerjaan utamanya ridho kepada Allah, ridho kepada ketentuan yang Anda dapatkan dari Allah. Sudah sibuknya ridho saja, mesti diridhoi nanti. Gitu loh. Ustaz sibuk kerja aja, nanti pasti akan dapat berkah, pasti akan dapat laba, pasti akan dapat konsumen banyak. Kerja keras, ridho terus gitu loh. Saya harus warung, oke, aku tak ridho menggarap warung saya, ngono loh. Saya dagang online, aku ridho dengan dagang online, gitu loh. Maka nanti otomatis pasti akan dapat laba yang Anda inginkan. Tapi tujuannya jangan mardiyah, tujuannya pekerjaan utamanya adalah radiyah. Sampai tonggoku itu loh, mbahne sampai bapakne, putune, ikut jenenge saayat. Loh ya apa? Mbahne jenenge PI. Anake jadi bapake jenenge Satir. Putune jenenge Rodiyah. Fi Satir Rodiyah. Gopi nanti gopi. Ya mbahne, PI mbahne nek anake Satir, putune Rodiyah. Lho itu saking religiusnya desaku. Wah di desa saya itu gawat. Biar angon wedhus ngimami pinter. Gitu loh di desa saya. Jadi hafid itu jangan sombong-sombong. Di desaku itu masih teplak ya hafid. Masih mendem tapi Nabi Muhammad dinyak. Tak dugang temen dasmu nang carane. Ngerti dugang? Loh, pancal lain. Nek dipancal itu kakinya ke depan gini mancal, nek ke belakang nyelentek. Kalau didugang tuh sininya jeng, itu dugang. Kita itu bangsa yang punya khasanah sangat lembut, sangat detail terhadap kehidupan. Nek ngene lho, ya toh, nek ngene ngide, nek ngene nyaduk, ya toh, itu lengkap kita, lengkap. Kalau bahasa Inggris kick, ya toh, kaki. Mosok
Ngene ya kick, ngene ya kick, ya gak iso. Ngene kick ya gak. Enggak bisa kaki ya. Kalau hit Mas, hit, punch. Ya, punch. Punch itu nonyo. Nek tak gini nonyo itu depan, kalau yang kena belakangnya ngibeng. Gitu. Nek ngene nabok. Nek naboknya sedikit ngetes. Nek diwalik tapi terbuka ngeplak. Kalau dari atas ngetak. Nah, ini gimana? Berapa gimana? Sebodoh-bodoh bangsa adalah bangsa Indonesia yang tidak percaya kepada dirinya. Karena kita punya kekayaan yang luar biasa seperti itu. Yang saya tahu bahasa Jawa, pasti bahasa Sunda juga sekaya itu. Pasti bahasa Madura juga sekaya itu. Pasti bahasa dari teman-teman lain, bangsa-bangsa lain di Indonesia juga sekaya itu. Gitu loh teman sekalian. Oke, sekarang saya akan segera ke Mas Yan begini ceritanya, supaya Anda mengerti Anda di mana berada, supaya Anda itu tahu bahwa Anda itu soko guru masa depan. Anda itu di set up Allah dengan cintanya kepada Allah. Jadi gini, bukan Anda mencintai Allah nomor satu, tapi Allah mencintaimu dulu. Jadi 554 bukan 551 ya. 554 Al-Maidah 54. Akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mereka mencintaiku. Jadi Anda bisa kumpul sampai pagi seperti ini, dan Mas Yan nanti akan ngomong kagumnya Mas Yan sama Anda. Apakah Anda benar-benar kaum intelektual? Diskusinya ket mang, wah. Iya Pak? Iya Pak? Anda tidak pernah diakui sebagai kaum, tapi Anda melakukan tradisi intelektual, diskusi ilmiah yang luar biasa berjam-jam. Coba bikin diskusi di kampus, tahan ngomong kayak tadi itu 2 jam. Di sini 7 jam tahan semua, gembira semua, mengerti semua. Anda tidak perlu 6 tahun untuk jadi sarjana. Di sini sekali mendengarkan dipakai beneran sarjana. Sarjana dewe diakon-akoni dewe, digawe-gawe dewe ya. Ya Bapak, itu namanya silmi. Kalau Islam itu sarjana beneran, ada sistem nilai besarnya, ada regulasinya, ada aturan-aturannya. Kalau silmi adalah sebisa-bisamu asal engkau sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu hafal Al-Quran, ngertinya li'ilat tok, li'ilat tok wis, tapi dilakukan benar-benar. Seayat tok tidak apa-apa asal kamu benar-benar melakukannya, itu namanya silmi. Itu salah satu cicilan saya aja. Terakhir sekali teman sekalian, ketika saya membuat negara dalam gelembung itu, aku dhewe iki gak ero apa iku. Anda tahu kan, Allah itu menitipkan ilhamnya. Di atas ilham ada fadilah, karomah, kemudian wahyu. Ya. Itu kan diangslupkan kepada seseorang. Kadang-kadang lewat angin, kadang-kadang lewat kucing, kadang-kadang lewat tikus, kadang-kadang lewat geluduk, kadang-kadang lewat awan kabut, lewat siapapun yang semau-mau dia. Jadi tidak ada ukuran bahwa yang rajin sholat dikasih ilham, yang tidak pernah sholat tidak dikasih ilham, tidak. Yang menemukan hukum yang kita sebut Archimedes siapa? Ya Archimedes. Kan gitu. Ya mosok Karjo, mau jelas itu hukum Archimedes kok Karjo. Jadi teman sekalian, saya tidak tahu ini. Saya akan menguatkan yang saya maksud itu sebenarnya begini-begini nanti Mas Beben. Tapi tadi kan saya bebaskan untuk menafsirkan dan sudah mencemaskan ini. Banyak teman-teman yang mendapat share gambar ini, kok medeni ngono cak. Gitu. Enggak, itu tafsirnya Erik yang gambar sebetulnya. Saya sendiri tidak punya maksud seperti itu, aku dia ya kurang paham apa. Nah, di dalam Islam ada tradisi di mana ada kejadian-kejadian namanya majdzub.
Jadi Anda tahu ada Bupati Madura Mas yang sekarang masuk penjara ya, nggak usah sebut namanya, tahu ya? Ya, itu 2 bulan sebelum ditangkap itu ada seorang majdub. Kakaknya si majdub ini dulu adalah pimpinan Basrah, kumpulan kiai-kiai Madura. Itu dia datang kepada kiai yang sekarang di penjara KPK itu, membawa kecerek itu apa, borgol. Nggak ada hujan, nggak ada angin, dia bertamu naruh borgol di depan pintunya. 2 bulan kemudian dia ditangkap. Apakah si majdub ini tahu bahwa itu orang kan ditangkap? Enggak, dia cuma dititipi Tuhan. Pokoknya tiba-tiba disuruh dikasih ide bawa borgol ke situ. Jadi jangan GR, jangan percaya dan jangan kagum kepada siapapun, termasuk kepada saya. Kalau saya ngomong apa-apa itu jangan dipikir saya itu tahu. Pokoknya aku dititipi pecotot menurut ya. Gitu loh, saya enggak tahu. Ketika saya bikin lautan jilbab, kalau sekarang enggak ada masalah, normal di mana-mana ada jilbab. Ketika itu satu kota belum tentu ada 3 orang berjilbab. Dan semua yang berjilbab dilarang di kantornya. Di kantor pegawai negeri nggak boleh, di kampus nggak boleh, di toko-toko Cina nggak boleh. Jadi saya memperjuangkan jilbab itu sampai ke pengadilan. Sampai saya marah-marah kepada bos-bos Cina di jalan di Malioboro dan di Jalan Solo. Pokoknya itu gerakannya dari Jogja. Terus saya bikin drama, puisi sebelumnya, yang judulnya bukan kolam jilbab. Kan seharusnya kalau kita ini rasional kan yo mosok moro-moro lautan. Tapi saya dikasihnya lautan. Dan puisi saya bunyinya gitu. Lautan jilbab. Aku melihat beratus-ratus jilbab berduyun-duyun. Tidak, 1000, beribu-ribu, tidak, berjuta-juta jilbab memenuhi Nusantara. Oh, sing delok opo iku? Mana ada orang, mana yang jilbaban? Wong mek arek 3 arek 4 kok lautan. Tak bantah ratusan tidak, ribuan tidak, jutaan. Sopo sing ngarani jutaan? Ternyata sekarang jutaan. Sekarang mayoritas. Semua di desa-desa pun dengan segala kelemahannya, jilbab sing nyolongan ya ono. Ya enggak ada masalah lah, ya oke lah, memang begitulah. Jilbab di Malioboro itu dekat kantor pos itu nak jam 2 bengi ku jilbabku nglendot ngene ndek arek. Ya ono. Dan selalu ketakutan kalau bonceng motor itu. Rata-rata anak muda yang pakai jilbab mesti wedi numpak motor. Dadi ngene sih. Saking takutnya. Dan saya bilang, ya Allah, kenapa engkau lahirkan aku terlalu cepat? Aku ingin punggungku berlobang. Yang ngene hari ini. Mbok. Wis masuk angin sing geger kiwa. Lah sing anget tengentok e. Ya para arek saiki ya. Kene berjuang lautan jilbab para arek iki. Yesus jilbaban. Yesus apa wis lah. Ya itulah asiknya hidup, maka kita bisa hidup itu loh Mas. Di surga nanti auratnya beres semua. Sudah ada masalah di sana, terus gimana hidup di surga itu, gitu loh ya. Nah teman-teman sekalian, kita tidak tahu ini artinya apa, tapi pokoknya kita terima, kita ridho terhadap negara dalam gelembung ini. Yang didengarkan Allah bukan apa kemauanmu, tetapi yang paling suci di dalam silmi kalbumu, itulah yang akan dilihat oleh Allah dan insya Allah dikabulkan. Meskipun engkau marah kepada siapapun, sesungguhnya jauh di dalam dirimu tetap ada tersimpan cinta sesama manusia dan makhluk Allah. Jadi kebencian-kebencian itu sebenarnya yang terjadi di DKI ini kan sebenarnya saking wedine kalah, gitu. Saking takutnya, saking rendahnya tauhidnya, saking tidak percayanya bahwa Allah bertanggung jawab, dan begitu. Saking tidak percayanya kepada optimisme kehidupan, sampai
Udah segala macam cara dilakukan. Sampai bikin video-video. Wah, ini sama artis ada chat gini. Chat. Sopo sing dodol chat iku? Aku nek ndelok chat iki, kata chat itu lan enggak masuk medsos aku tunggu yo anggere mau chat. Aku kan elingku iki sing ngene iki. Chat. Chat to, Mas? Lah iya, tapi kan Anda generasi milenial, chat itu berarti kan chatting. Nah, saya enggak, apa-apa nulis tuwek aku iki. Chat iki yang ngechat iku rek. Sama dengan kok iso SMS itu, WA, email tuh, sampai sana. Kan enggak bisa dibayangkan oleh generasi saya. Zainul Arifin almarhum vokalis Kiai Kanjeng itu sudah ke Mesir, sudah ke Eropa 2 kali, sudah ke Australia. Itu enggak tahu bahwa telegram itu lewat frekuensi. Jadi dipikirnya telegram itu kan ditulis kalian diamplopi. Dia tuh anggar liwat naik bis, itu dia lihat kabel listrik itu. Kok gak ono sing liwat ya amplopnya. Jadi dia pikir telegram itu cepet karena jualannya di kabel itu cepet. Balapan. Coba. Jadi kita Mas kalau lihat anak kita di depan laptop, di depan tab itu waduh kagum nih, arek cilik aduh ya Allah. Kini ngetine sahabat anggo grip set kalau dapat nilai 10 di cek gini. Terus sepanjang jalan mulai ngene. Sombong dengan nilai 10. Tapi kan itu kan anak kecil, kalau orang Madura sampai tua gitu. Wong Madura ke pasar. Pinten niki? Ali-ali ini Mas. Pinten niki? Nek sing niki, sing niki ternyata Mas kabeh. Ya Allah, wong Madura. Makanya ada fikih Muzamili dari Madura itu asik. Jadi selalu sholat subuh itu wajib apa tidak? Tidak. Ini gitu kan? Kok enggak wajib? Lu sekarang enggak wajib. Nanti wajib. Kalau sudah matahari terbit haram. Jadi enggak bisa sholat subuh wajib titik, enggak bisa koma antara jam sekian sampai jam sekian kan ngono. Kita jawab sholat duhur haram, boleh, asal orangnya cerdas. Kok haram? Lah sekarang kok. Kalau besok siang-siang wajib. Gitu. Makanya jangan kafir, ndak ono kafir, ndak ada. Kafir koma dalam hal apa, kapan, di mana, ngapain, jam berapa, karo sopo kan begitu. Baru ada kekufuran. Itu loh teman-teman sekalian. Nah itulah Anda di Maya. Jadi Anda tidak mudah terseret oleh apapun karena Anda adalah bagian yang menyeret. Ini ya. Dan di sini Anda tidak perlu konstan belajar seperti di kuliah. Anda cukup ambil 1-2 kunci, Anda bawa pulang online, Anda akan mendapatkan kejelasan hidup dan kematangan hidup. Inilah universitas yang dulu gagal dibangun oleh nabi-nabi. Terus aku diadili, ya apa nun ngomong apa kan? Nabi Musa sing ngomong apa kan jari gagal. Niku sampean bilang gagal nggak sekolah itu apa? Lah ya zaman semua nabi kan nggak ada universitas. Jadi kalau saya bilang begitu kan benar karena kalau mereka tanya kamu kok bisa bilang gitu? Loh, memang kan sampean enggak bikin universitas. Terus dia malah tanya universitas itu apa? Kan gitu, ya toh? Gitu. Jadi aja nyalano aku santai karo kabeh-kabeh kok. Ngomong semua rasional. Sama Tuhan aja saya itu kadang-kadang ketawa kok. Mari sholat itu malah guyu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kula niki repot saya bilang. Saya kalau berdoa sampean marah. Kon njaluk apa meneh? Kurang apa saya ngasih kamu? Makan tinggal makan, bangun tinggal bangun, kencing saya yang ngatur. Kamu makan semua kalorinya, proteinnya semua saya yang ngatur. Kamu tinggal makan, tinggal enak. Masih minta itu. Jadi kalau saya mau Allahumma arina gagal. Main minta apa lagi kamu gitu. Terus aku sudah habis sholat akhirnya aku nggak minta poin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Setelah dapat sekian ribu kali terus Allah dungaren gak njaluk. Lu nek kula njaluk dipaitu. Saiki gak njaluk disendir saya bilang gitu. Nah, teman-teman sekalian jangan menanggapi ini dengan syar'i, dengan cara berpikir syar'i, cara menanggapi ini dengan cara berpikir cinta. Itu namanya kemesraan. Kemesraan. Dan sama Allah kalau tidak mesra terus ngapain? Apa? Emang Allah butuh kamu sholat? Aslinya kan tidak butuh. Yang dia butuh itu cintamu. Dia mau bercinta sama engkau dan engkau itu puncaknya cinta. Itulah sebabnya orang berumah tangga. Kalau urusannya adalah seks, mosok sampai mbah-mbah itu ngulak gitu. Dan ini lak geripis ngono. Enggak toh ya. Kalau kan sampai nenek, kakek nenek kan tetap mesra karena apa? Cinta. Maka sekarang kita asah terus cinta itu, kita latih terus cinta itu, dan kita temukan silminya cinta sampai ke pusatnya. Maka tidak akan ada sesuatu yang bisa membuat Anda menderita. Penderitaan sendiri menderita kepadamu. Terus si penderitaan mengeluh kepada malaikat. Ono apa? Gitu. Aku membuat manusia menderita, tapi mereka tidak bisa menderita, sehingga aku sendiri menderita. Gitu. Asik lah nek gue pinter cara berpikir ngene iki lak uripmu enak. Minimum guyang-guyu dhewe. Metu omah guyu. Iya. Ngapa guyang-guyu mboten eling mau dalu niku. Oke sekalian, Mas Yan ini, Mas Yan Muhammad saya kalau sudah ketemu kayak gini Mas Yan. Ini juga pembelajaran, the way we learn each other itu begini. You understand ya? Ya apa kata gak guyu Mas? Gratis ya ta? Enak, nyaman, cukup tenis gitu. Selalu utang gitu. Oke teman sekalian, Mas Yan ini kan dulu sudah, dia di Indonesia berapa tahun dulu Mas Yan ya? 25 tahun? 25 sejak 92. Sejak 92 Mas Yan di sini ya. Beliau menjadi nanti biar cerita sendiri, beliau konversi ke Islam tahun berapa, kawin di sini, punya anak, kerja di sini, tapi kemudian dipindah oleh perusahaannya untuk kerja di London, dan sampai sana kan dia dilang-dilang toh. Itu tola, tole, bato, ela, elo. Ya ta? Wah, kan menderita tuh Mas. Di Indonesia kan apa saja ada. Apa saja ada, dan Mas Yan pernah mengatakan saya jalan malam lebih takut di London daripada di Jakarta. Mas Yan pernah berarti. Karena kalau di Jakarta itu penjambret aja masih sopan. Boleh agak enak gitu. gitu Mas. Ini dia cerita sendiri, dia di Jakarta Barat ya. Di mana? Di BSD Mas. Di BSD. Jadi kalau pulang dari kita kumpul gini, dia pulang tidak takut kalau di Indonesia. Kalau di London, itu orang ngerampok itu tanpa alasan. Ya karena kegilaan aja. Itu kan lebih menakutkan. Kalau di sini ditelok-telok. Gak enak. Bahkan di Indonesia Mas, kalau rumah dimasuki maling, itu yang merasa tidak enak tuan rumahnya. Singitan. Sembunyi, waduh, ono maling di sini.
Balingnya kaget. Apa sebabnya ya? Terus dia merasa bebas. Ternyata emang nggak ada yang bisa dicoba. Akhirnya dia pantes singitan kan jadi gak diopo-opo kan. Oke, biar Mas Yan cerita karena Mas Yan tidak bisa sampai malam. Beliau sekarang tinggal di Thailand. Mas Yan, please heart, give them the future, the light of the future.